Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Mbak. Baik Ustazah. Ada yang bisa saya bantu? Ya Ustazah, kebetulan saya kesini mau bertemu sama Ustazah sekalian silaturahmi. Dan di sini saya ada beberapa keperluan Ustazah. Maksud kedatangan saya di sini untuk mewawancarai Ustazah beberapa pertanyaan. Ya Jika Mbak. Ustazah tidak keberatan, apakah boleh Ustazah? Boleh, kalau bisa saya jawab saja. Nah, yang pertama Ustazah, aku mau nanya nih, bagaimana pandangan Ustazah mengenai remaja saat ini Ustazah? Untuk kalau remaja saat ini ya jauh dari agama. Yes. Jadi semangat mengamalkan agama kurang. Karena apa, pengaruh perkembangan teknologi zaman sekarang ya, HP itu sangat-sangat benar-benar menjadi racun untuk anak-anak kita. Karena dengan adanya game itu, anak kalau belum gamenya selesai disuruh apapun pasti iya entar. Jadi sangat meracuni game itu. Jadi orang tua harus banyak-banyak memperhatikan pada anak, harus ketat ya, benar-benar kita disiplin terhadap anak. Jam sekian belajar, jam sekian harus selesai, jam sekian ke masjid, jadi harus kita kasih Itu kan dari teknologi ya, Ustazah. Kalau dari lingkungannya sendiri itu gimana Ustazah, seperti pergaulannya? Karena banyak anak zaman sekarang tuh yang omongannya suka kasar gitu loh Ustazah. Betul, karena pengaruh HP juga jadi anak menjadi jahat. Nah, kayak contohnya kalau gara-gara HP disuruh nggak mau, akhirnya ngambek ya. Kalau dipaksa disuruh pergi, ngambek, kemudian marah dan berantem. Ujung-ujungnya kan berantem ya. Jadi anak itu karena HP itu bisa jadi jahat karena HP. Jadi salah satunya yaitu orang tua harus menekankan anak untuk belajar agama lebih giat. Kita masukkan ke majelis-majelis atau ke taman-taman pendidikan Al-Quran. Jadi paling nggak kan 1,5 jam belajar mengurangi waktu untuk bermain game. Kalau dibandingkan remaja zaman sekarang sama zaman dahulu gimana Ustazah? Beda banget. Zaman dahulu begitu remaja dengar adzan itu langsung bergegas-gegas berbondong-bondong ke masjid. Sekarang cuek. Kalau belum gamenya habis masih lanjut terus itu. Jadi jauh banget ya dibandingkan dengan pemuda zaman dulu. Iya Ustazah. Kalau misalnya remaja zaman dulu tuh sering ke masjid gitu ya Ustazah. Nah untuk saat ini tuh menurut Ustazah peranan masjid dalam lingkungan sekitar itu apa Ustazah saat ini? Peranan masjid sangat andil sekali untuk mengadakan pendekatan sama kepada remaja, untuk dirangkul, diajak untuk mengikuti kegiatan di masjid. Nah, sebulan sekali kita adakan pertemuan untuk ada pembinaan remaja. Jadi tapi tidak tidak to the point gitu ya, semata-mata untuk membina, tetapi dipancing dengan kegiatan-kegiatan sosial untuk agar berbaur dengan orang masjid. Jadi masjid itu pembinaannya tidak hanya untuk ibadah saja ya, Iya, tapi bisa untuk pembinaan, bisa untuk pembinaan, betul. kepada remaja. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri nih, peranan orang tua di era saat ini tuh seperti apa Ustazah untuk mendidik anak-anaknya? Harus sangat waspada ya. Jadi orang tua zaman sekarang itu harus banyak-banyak memperhatikan anak. Sejauh mana anak itu pergaulannya kita pantau, kemudian kita cek HP-nya ya, jangan sampai salah sesat di jalan, apa dengan pengaruh TikTok, HP, FB, Facebook ya. Jadi orang tua harus benar-benar bekerja keras untuk memantau pergaulan anak dan perkembangan. Nah, kadang sih Ustazah, anak-anak tuh suka membantah kepada orang tua gitu. Gimana tanggapan Ustazah sebagai seorang ibu untuk menangani anak-anak tersebut? Kalau menurut saya anak itu kita harus anggap sebagai teman. Jadi anak apa yang menjadi keluhannya setiap hari kita tanya, ada apa, ada masalah apa. Jadi kita harus seperti berteman dengan ibu dan anak, ayah dan anak itu harus seperti berteman. Jadi tidak letterless ya, orang tua harus begini, anak harus begini, harus tidak.
harus memahami anak juga ya Ustazah ya. Kemudian Ustazah, pesan Ustazah nih kepada generasi muda dan para orang tua dalam didik anak itu seperti apa Ustazah? Sebaiknya orang tua itu perhatian kepada anak, kemudian ajak bicara. Jadi seperti temannya, jadi ibu dan anak itu bergaulnya seperti orang teman. Jadi apa yang menjadi keluhan anak kita tanya, kita perhatiin, kita cari solusinya. Jadi harus ada perhatian khusus terhadap anak, bagaimana cara mereka bersikap, bagaimana cara bergaul, itu harus kita perhatiin dan kita arahkan. Sampai itu juga kita doakan, karena doa orang tua terhadap anak itu sangat dilindungi oleh Allah SWT. Itu untuk orang tua yang Ustazah ya. Nah, sedangkan untuk generasi mudanya itu bagaimana Ustazah, pesan Ustazah kepada mereka? Harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah. Karena ada orang, kalau kamu berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wanginya, kena wanginya. Kalau kita berteman dengan orang yang jahat, maka kita juga ikut jahat. Jadi usahakan anak itu bergaul dengan di lingkungan yang baik. Ustazah, menurut pengalaman Ustazah sendiri nih, suka duka sebagai Ustazah itu seperti apa sih Ustazah? Suka dukanya ya, anak suka pindah, kalau nak ngaji wajar ya anak sok pindah sini pindah sana, itu wajar. Suka dukanya ya apa ya, kalau suka senang aja berbagi ilmu kepada anak-anak. Karena kalau di rumah mungkin orang tuanya tidak sempat untuk mendidik anak secara agama, apa menanamkan apa ya pelajaran agama, teori itu enggak. Saya yakin orang tuanya pada sibuk semua. Jadi anak-anak alhamdulillah mau hadir di TPQ Taman Pendidikan Al-Quran. Makanya ya alhamdulillah, walaupun kalau guru ngaji itu tidak ada honornya ya, tidak ada gajinya ya. Gajinya cuma sabar aja Ya gitu. Ustazah. Insya Allah itu aja. Berat banget ya Ustazah ya. Enggak Dan sih. juga kalau misalnya anak-anak susah diatur atau bandel itu gimana ya Ustazah ya? Cara Ustazah menangani saat pengajian? Saya kasih sanksi, Mbak. Dikasih sanksi. Gimana? Jadi kalau yang bandel saya kasih tugas untuk menghafalkan, misalkan kasih kamu besok setoran hafalan surat An-Nasr misalkan, harus hafal. Kadang saya suruh nulis tulisan 1 lembar penuh bahwa saya tidak akan berbuat seperti itu lagi, selembar penuh gitu. Jadi berjanji di dalam itu. Jadi sanksinya juga bermanfaat ya Ustazah Iya. untuk diri sendiri ya Ustazah ya. Baik Ustazah, itu aja sih Ustazah. Mohon maaf ya Ustazah kalau misalnya saya mengganggu waktunya Ustazah. Ya, Terima kasih banyak ya Ustazah. Saya pamit ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.